Perang Rusia vs Ukraina memasuki hari 18 sejak serangan pertama dilancarkan pertama kali pada akhir Februari tahun 2022. Pemerintah Ukraina menuding tentara Rusia menembak warga sipil yang sedang melakukan evakuasi. Dikutip dari The Guardian pada Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia tidak dapat menaklukkan Ukraina. Sementara itu, 7 warga sipil tewas saat mencoba melarikan diri dari pertempuran di sekitar ibu kota Kyiv. Selain itu, pemimpin negara barat berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui sambungan telepon. Selain hal-hal tersebut, terdapat beberapa kejadian yang ada pada perang atau invasi Rusia ke Ukraina pada hari ke-18 ini. Dikutip dari laman The Guardian, Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 berikut rangkuman kejadian yang terdapat pada hari ke-18 perang berlangsung. Pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim pasukan Rusia tidak memiliki kekuatan maupun semangat untuk menaklukkan Ukraina. Penjajah Rusia tidak dapat menaklukkan kita. Mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu, mereka hanya berpegang pada kekerasan, ujar Zelensky dalam pidato video terbarunya yang ditayangkan Sabtu malam tanggal 12 Maret tahun 2022. Zelensky juga mengklaim bahwa tentara Rusia telah menderita kerugian terbesar dalam beberapa dekade. Dia mengatakan 31 kelompok taktis batalion Rusia kini telah dianggap tidak mampu bertempur melawan Ukraina. Rusia tembak warga sipil. 7 warga sipil tewas setelah diserang Rusia ketika mencoba melarikan diri dari pertempuran di dekat ibu kota Kyiv. Ukraina awalnya menuduh Rusia menembaki konvoi pengungsi sipil dari desa Peremuha ketika mereka berada di koridor kemanusiaan yang ditentukan, tetapi kemudian mengatakan bukan rute seperti itu yang diambil mereka. Jenderal Perang Rusia kebingungan. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan para jenderal Rusia tidak yakin tentang tujuan strategis mereka dan telah dihalangi oleh perlawanan sengit dari pasukan Ukraina. Data terbaru intelijen Ukraina mengatakan Rusia berkumpul kembali dan mencoba menilai kekuatan pertahanan Ukraina saat perang hari ke-18. Pemimpin negara barat telepon Putin. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022. Mereka mendesak Putin untuk memerintahkan gencatan senjata di Ukraina. Namun, seorang pejabat Perancis mengatakan hal yang sebaliknya. Kami Perancis tidak mendeteksi kesediaan di pihak Putin untuk mengakhiri perang, ujar sumber tersebut. Kota Mariupol hancur lebur. Citra satelit baru Mariupol menunjukkan kerusakan luas yang diderita sejak pasukan Rusia mengepung kota itu 12 hari yang lalu. Lebih dari 1.500 warga sipil telah tewas, dan kelompok bantuan kemanusiaan mengatakan mereka yang tersisa tidak memiliki akses ke air atau obat-obatan dalam beberapa hari. Arus pengungsi Ukraina melambat. Tingkat pengungsi yang melintasi perbatasan Ukraina telah melambat, tetapi negara-negara tetangga masih berjuang untuk menyediakan tempat berlindung bagi sekitar 2,6 juta yang telah melarikan diri sejak invasi Rusia bulan lalu. Sekitar 13.000 pengungsi dievakuasi melalui koridor kemanusiaan hari ini, Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. 79 anak Ukraina meninggal. Setidaknya 79 anak telah tewas dan lebih dari 100 terluka sejauh ini dalam perang, menurut pejabat Ukraina. Pemerintah Inggris beri insentif. Pemerintah Inggris memberikan insentif sebesar €350 atau $456 per bulan bagi warga Inggris yang membuka rumah mereka untuk Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia. Program tersebut merupakan skema uang tunai untuk akomodasi, karena para menteri mencoba menebus tanggapan kacau Inggris terhadap krisis di Ukraina. Pembangkit nuklir Zaporizhzhia. Pejabat Ukraina memberitahu Badan Energi Atom Internasional, pengawas nuklir PBB, bahwa Rusia berencana untuk mengambil kendali penuh dan permanen dari pembangkit nuklir Zaporizhzhia. Namun, tuduhan tersebut dibantah Rusia. AS kucurkan bantuan untuk Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengesahkan anggaran senilai $200 juta dalam bentuk senjata dan bantuan lainnya untuk pemerintah Ukraina.